Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Om Nama Budaya, salam kebajikan, Shalom. Keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, hari ini tanggal 8 September 2021 kita ada Pak Nanang Jawa Tengah, ada Pak Agus dari Jawa Barat, Ketua Jateng, ada perwakilan Jawa Timur, ada Pak Sekjen, ada Pak Suli sedang menghadiri sebuah undangan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah, bahwa seperti yang kita tahu pidato Presiden Republik Indonesia pada saat menjelang 17 Agustus ada penurunan dana desa dari 72 triliun pada tahun 2021 pada tahun 22 menjadi 68 sekian, yang itu artinya terjadi penurunan kurang lebih 3,9 triliun. Terkait dengan itu kita ingin bahwa apa yang sudah disampaikan dalam pidato kenegaraan oleh Presiden Jokowi untuk ditinjau kembali, dan selanjutnya hari ini kita ingin meminta kepada Kementerian Keuangan bahwa dana desa tidak turun, justru dinaikkan, yang itu artinya semua kegiatan yang ada di desa akan terbiayai oleh dana desa. Lebih detailnya nanti kita sampaikan di forum rapat. Terima kasih. Saksikan hingga selesai rapat kami dengan Kementerian Keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Dewan Pengurus Nasional, saya. Ini kantornya di mana nih, Pak? Di Tebet ya. Yang saya hormati ya bapak-bapak semuanya, ya, dan pertama saya menyampaikan permohonan maaf ya karena bekerja ke acara lain di minta saya untuk menemui bapak ibu sekalian untuk mendengarkan aspirasi ya dan juga hal-hal yang ingin disampaikan dari bapak ibu sekalian. Dan saya di sini ditemani oleh tim saya di sini yang menangani dana desa, mulai dari Pak Direktur, Pak Wianto, Pak Arif, ini kasubditnya yang khusus untuk dana desa, dan Mas Pras ini yang langsung hitung-hitung ya, sama teman dari Biro ya, karena ini acaranya kementerian walaupun adanya di tempat kami, jadi saya minta dari humas kami ikut nanti juga ada laporan untuk Menteri Keuangan. Jadi saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, dan mohon maaf Pak, kami nggak bisa terima sesuai dengan daftar yang Bapak sampaikan ya, karena kita di sini prokesnya cukup ketat. Jadi kalau tadi Bapak semuanya dilakukan tes itu berlaku bagi cuma buat Bapak, jadi semua tamu kami yang akan masuk ke sini jadi minta untuk melakukan tes yang sama. Ya tujuannya untuk kita saling menjaga ya, karena kita tahu kita semuanya dari tempat yang berbeda-beda ya. Saya pun di kantor begitu, kita selalu rutin Pak, kita cek ya, supaya kita kalau ngobrol, kita ketemu itu udah gak ada lagi pikiran Pak ini gimana nih, ada yang COVID apa enggak gitu ya Pak. Jadi ini saya rasa itu, dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa kita terima sebanyak itu, tapi mudah-mudahan semua aspirasi dari teman-teman yang sudah masuk di dalam pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri dan sekaligus langsung saja konsepnya apa, nanti kita bisa diskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama tentunya adalah kita senantiasa membacakan puji syukur karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita masih diberikan
selanjutnya yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Direktur dan yang hadir dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya tentunya kami mohon maaf dalam kesempatan ini kami berani untuk mengajukan permohonan audiensi dengan Kementerian Keuangan karena ada beberapa hal yang bagi kami sangat penting untuk desa sehingga memaksa kami atas nama keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk menyampaikan aspirasi ketika kami telah mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden di 16 Agustus 2021. Pak Dirjen yang saya hormati, tentu dalam situasi pandemi ini kita sangat prihatin karena di desa juga sangat berdampak. Untuk itu yang ketahuan orang desa kita akan perkerakan satu persatu. Oke, yang pertama saya lihat bahwa nama saya asli dari Bumi Jawa Tengah. Kami tadi sudah baru Pak Lukas, kami berbatasan langsung dengan Australia. Karena ternyata lebih dekat ke Australia daripada ke Jakarta. Ke Jakarta saya harus melewati Solo, melewati Semarang, baru di Jakarta. Kalau kami ke Australia harus kapal atas. Itu saya. Kemudian di sebelah kanan saya ini dan sebelah kiri saya cuma Sekretaris Jenderal kami Pak Budi Kristanto dari Boyolali. Di sebelah kanan ada Ketua DPD Jawa Tengah Pak Kuntoro Mesri, kemudian di sana Pak Agus DPD Jawa Barat, di sana ada Pak Sekretaris Jawa Tengah, di belakang ada DPD Jawa Timur, kemudian dari Jawa Tengah. Sehingga kami akan menghadap sedemikian banyak Pak, karena keputusan kami di mana-mana ada, sehingga kami ingin sebenarnya kita menghadap itu menyampaikan aspirasi sesuai kami di mana-mana ada, sehingga kami ingin sebenarnya kita menghadap itu menyampaikan aspirasi sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing wilayah di desa di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi begini Bapak, sekali lagi situasi pandemi masyarakat pedesaan sangat berdampak dan luar biasa dalam semua usaha baik pertanian, UMKM, ekonomi masyarakat desa sangat terdampak akibat pandemi. Kemudian negara desa menjadi bagian penting sebenarnya bagi kami untuk mempertahankan status perekonomian masyarakat desa. Karena ternyata dana desa itu benar-benar mampu menjadi mesin penggerak perekonomian di masyarakat desa. Semuanya jadi pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan ekonomi jalan, pembangunan pertanian jalan. Jadi semuanya jalan sehingga itu bisa memobilisasi status perekonomian masyarakat desa lebih dari sebelum ada dana desa. Dan fakta yang tidak terbantah ketika dana desa ini sudah mulai masuk ke desa, geliat ekonomi, geliat pembangunan sangat nyata kita rasakan. Nah, hanya saja memang persoalannya kita ada penyalahgunaan, kita tidak betul-betul, tapi tidak boleh juga digeneralisir bahwa seluruh kepala desa itu menyalahgunakan dana desa. Karena ternyata sudah ada yang baru saja kita dengar ada dua tokoh yang hari ini sedang trending, Probolinggo dan Banjarnegara. Tapi kita juga tidak boleh digeneralisir seluruh bupati wali kota Indonesia. Lalu ketika kepala desa itu bekerja, ini yang kadang-kadang masih banyak yang belum paham pemerintahan desa itu siapa. Bahwa pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu kelasnya di desa, aparatur desanya di desa. Kepala desa tentu ingin menjadi kepala desa, dia ingin membangun desanya, ingin menjalankan desanya, ingin membuat yang terbaik di desanya. Kemudian perangkat desa ini adalah aparatur pemerintah desa yang siap membantu mensukseskan segala misi visi kepala desa untuk mencapai standar pembangunan yang diharapkan upaya kesejahteraan, infrastruktur dan lain-lain seperti itu. Persoalannya adalah kepala desa itu juga seorang individu, seorang pribadi. Ketika dia bertanggung jawab harus membangun desanya, harus menjaga desanya, harus
meningkatkan perekonomian masyarakat desanya, dia juga sebagai seorang pribadi yang memiliki tanggung jawab keluarga, menyejahterakan keluarganya, memastikan jaminan kesehatan keluarganya, memastikan jaminan pendidikan keluarganya, dan lain sebagainya. Sayangnya dari itu kepala desa itu, meskipun sudah ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2011 tentang penghasilan tetap, kami melihat penghasilan tetapnya masih belum memadai itu seorang kepala desa. Demikian juga seorang perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari kesekretariatan, dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Kalau kabupaten itu sekda, kemudian ada kepala pusat mungkin kalau tidak ada kabupaten ada kepala dinas dan lain sebagainya. Kemudian ada kepala wilayah. Yang itu semua adalah aparatur pemerintah desa yang berkeinginan dan berpartisipasi dalam rangka membangun desanya melalui profesi perangkat desa. Jadi seperti halnya aparatur sipil negara, tentara, Polri dan BNS, kita juga ingin mengabdikan dirinya untuk negara dan bangsanya. Dan pada saat itu aparatur sipil negara TNI Polri juga mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang bernama gaji. Nah hari ini di perangkat desa itu memang sudah ada yang namanya penghasilan tetap. Penghasilan tetap ini bersumber dari alokasi dana desa. Dan alokasi dana desa itu antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain itu beragam. Akibatnya, meski sudah ada PP 11 tahun 2019, tidak secara otomatis kalau kepala desa dan perangkat desa setiap bulan menerima gaji. Jadi dia akan menerima gaji antara bulan Januari April itu menerima gaji. Jadi di Januari ke Februari Maret ini mereka harus mengamati bagaimana dia harus mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, bagaimana dia harus mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya, kebutuhan kesehatan keluarganya dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian kita ingin bahwa yang pertama tentunya dana desa tidak turun. Karena saya sampaikan di depan bahwa fondasi pembangunan di negeri kita ini adalah desa. Desa kita menjadi 70% dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kalau stabilitas perekonomian di desa itu kuat, saya ulang, ketika stabilitas perekonomian masyarakat desa kuat, tentu perekonomian bangsa akan kuat. Begitu juga bagaimana ketika pembangunan desa itu maju, maka dapat dipastikan negara itu maju. Kalau pertanian di desa itu semakin baik, tentu pertanian negeri kita juga akan semakin baik. Nah itu bisa terjadi pada dana desa mohon dan ketika saya mendengar menurun dari 72 menjadi 68 sekian, itu sangat membuatkan. Kami sangat ingin bahwa sekali lagi fondasi perekonomian nasional kita di desa, bagaimana masyarakat desa itu bisa nyaman dalam berpikir kedepannya, itu harus ada angka nilai dana desa yang besar. Seperti halnya saat pandemi dibutuhkan imunitas. Nah ketika desa sekarang sedang pandemi, maka imunitas yang dibutuhkan itu adalah dana desanya. Saya yakin Pak, ketika desa ini kuat, desa ini maju, ekonomi masyarakat tidak secara otomatis negeri ini akan sehat, sejahtera dan maju. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kemudian mohon maaf masih ada yang sebelum ditambahkan kawan-kawan. Kami ingin Pak, pemerintah desa itu sudah penyelenggaraan pemerintahan. Tapi hari ini tidak punya operasional penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang kami sebut. Jadi operasional penyelenggaraan pemerintah desa ini tidak ada. Jadi kami sangat ingin kemudian nanti Kementerian Keuangan dapat membantu personal yang ditahan di desa sehingga desa ini memiliki alokasi anggaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya pembagian dana desa. Dana desa itu menurut undang-undang desa adalah dibagi rata. Dalam arti rata itu pembagiannya proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa. Nah, selama beberapa tahun ini kita masih melihat ada yang desa wilayah terluas, jumlah penduduknya banyak, tetapi dana desa yang diterima lebih sedikit
dengan desa yang jumlah penduduknya lebih sedikit, luas wilayahnya lebih sempit. Tentu itu tidak adil. Jadi kita ingin dana desa itu cair ke desa sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi desa. Kemudian juga Pak, selama kita berjalan, dana desa masih terpolitisasi. Jadi seharusnya dana desa itu menjadi alat penting untuk membangun desa. Bagaimana kepala desa bebas mengaktualisasikan bagaimana dia skala-skala prioritas pembangunan desa dilakukan. Karena dapat saya sampaikan bahwa desa yang satu dan desa yang lain skala prioritasnya sangat berbeda. Yang desa yang satu mungkin butuh irigasi, desa yang satu mungkin butuh jalan, desa yang lain mungkin butuh wanita wisata atau yang lainnya. Ya, jadi program pembangunan desa tidak bisa digeneralisir dari semua desa, baik di kabupaten maupun dari kementerian. Jadi kita ingin dana desa itu benar-benar menjadi otoritas pemerintah desa dalam kebijakannya melalui mekanisme usulan BAMDes, sehingga dapat didapat ada skala prioritas yang bisa dibiayai di sana. Meski kadang-kadang kita mendengar kalau kita dana desa itu hanya mengikuti keinginan elit desa. Sering saya mendengar itu Pak di DPR lebih sering dikatakan bahwa dana desa itu kita sering mengikuti keinginan elit desa. Benar Pak, harus diikuti elit desa itu. Kenapa? Karena dia yang tahu mana yang harus dibangun lebih dulu, mana yang masuk skala prioritas utama. Kenapa saya katakan tadi ada tahun 2019 ini terpolitisasi dalam arti setiap tahun anggaran itu ada namanya sinergisitas. Sinergisitas antara bentuk supra desa, baik kabupaten atau kota dia yang masih memiliki wilayah desa, dengan program-program kabupaten yang harus dilaksanakan oleh desa dengan menggunakan dana desa. Akibatnya apa? Ketika itu program tergeneralisir dari kabupaten, seperti saya katakan di awal bahwa skala prioritas desa yang satu dengan desa lain berbeda, dan ini tentu menjadi tidak pas untuk penggunaan dana desa. Kita ingin sekali lagi dana desa benar-benar menjadi otoritas kepala desa dalam rangka membangun desanya melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Sutra desa kabupaten kota itu bersifat pengawasan. Jadi pengawasan bukan teknis pelaksanaan. Yang terakhir adalah dari saya, kita ingin sekali lagi yang perlu kita mobil itu atau mobil bagus itu tidak akan berjalan kalau tidak ada bahan bakarnya. Mobil bagus itu tidak akan bisa jalan normal ketika rodanya itu sudah gundul, tidak ada itu. Nah, yang terjadi pemerintah desa itu begitu. Jadi ibaratnya sopirnya itu kepala desanya, mesin dan rodanya itu perangkat desa, hari ini belum terperhatikan dengan baik. Bahkan contohnya jadi 11 tahun 2019 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bisa meratakan Pak. Coba bayangkan Pak, saya mengabdi di desa saya selama 17 tahun. Penghasilan tetap saya berdasarkan PP 11 tahun 2019 setara bulan bulan. Tiba-tiba ada perangkat desa diangkat dari luar. SK baru, gajinya sama Pak dengan kita Pak. Nah, di sini kami melihat pengabdian kami itu tidak ada apresiasinya. Dan kita ingin nanti Ibu Menteri dapat membantu kami sehingga setara hubungan kedua ini bisa dilaksanakan, tetapi sesuai dengan masa kerjanya. Sehingga perangkat saya mau tahu dengan yang di masa ini akan ada perbedaan dan tentu saja itu akan menambah semangat motivasi perangkat desa untuk bekerja lebih baik agar desanya lebih maju. Akhirnya setelah itu tentu perangkat desa ada bukan tugas, karena perangkat desa yang saya sebut sekretaris desa sampai kepala wilayah kepala dusun itu masa jabatannya tidak 60 tahun. Tapi ketika selesai perangkat desa selesai menjabat, penghargaannya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada apa-apa.
sementara dia sudah mengorbankan waktunya untuk membangun desanya, keluarga dan lain sebagainya. Kita ingin juga ada penghargaan dana penerima tugas yang sesungguhnya baik gaji dan penerima tugas berasal dari APBN. Kira-kira demikian, jadi nanti Pak Sekretaris menambahkan dari Jawa Timur dan Jawa Barat, kemudian dari teman-teman yang lain. Saya kira itu dari saya, selanjutnya Pak Sekretaris silakan. Terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Terima kasih Pak Bima. Kami bisa diterima oleh Kementerian terkait dengan menyampaikan keluh kesah kami di pemerintahan desa. Sehingga tadi disampaikan dengan Pak Ketum terkait dengan persoalan yang ada di desa. Cuma memang secara teknis di lapangan kadang-kadang ini menjadi sebuah pertanyaan yang ternyata akhirnya kami perangkat desa itu justru tidak dapat melaksanakan tupoksi sebagaimana mestinya. Persoalannya setiap hari dari datang sampai pulang pekerjaan kami itu ternyata hanya tersita untuk menyelesaikan administrasi SPJ terkait dengan jujur Pak. Jadi saya selaku kasih pemerintahan, alhamdulillah bidang yang didanai dari dana desa memang paling kecil. Karena memang tadi saya Pak Ketum operasional yang lain kadang-kadang memang tidak bisa didanai dari dana desa. Tetapi bagi teman kami yang bendahara desa, kemudian kasih pembangunan dan pelayanan yang menangani bidang 2, jujur Bapak, mereka tidak bisa mengerjakan tupoksinya. Setiap hari harus menyelesaikan SPJ dan ternyata SPJ itu sangat-sangat membebani perangkat desa. Memang saat ini yang dipakai adalah dengan sistem Siskudes yang dari BPKP. Tapi kadang-kadang kita juga menjadi pertanyaan, satu sisi secara teknis pengelolaan di bawah Kementerian Desa, tetapi pengaturan dan lain-lain Menteri Dalam Negeri. Nah, kadang-kadang ini kan di lapangan kadang-kadang kita mau mengambil sikap SPJ yang sederhana seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, 1-2 lembar cukup, ternyata tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ini yang jadi persoalan. Jadi mohon juga ada semacam kebijakan solusi bagi pemerintah desa supaya kami perangkat desa yang jumlahnya rata-rata ya Bapak per desa 8 sampai 10 orang, memang ada yang lebih, ada yang 26, ada yang 30. Tetapi bagi yang 8 orang ini kadang-kadang waktunya sudah habis, tidak bisa bekerja yang lain. Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian akhirnya banyak program pemberdayaan, banyak program sosialisasi di masyarakat, pemasyarakatan ini terabaikan karena perangkat desa setiap hari hanya menyelesaikan administrasi, pekerjaan utamanya itu. Nah ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah desa. Mohon nanti untuk ini mohon ada solusi kira-kira bagaimana, karena juga sudah pernah menyampaikan ini di Kementerian Dalam Negeri, tapi ya memang karena dananya secara teknis itu yang mengatur Kementerian Desa, tetapi administrasinya Menteri Dalam Negeri. Ini adalah yang jadi persoalan di lapangan. Saya kira tambahan kami seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu lalu Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
artinya kami yang melaksanakan di desa kaitan dengan dana desa, terutama kaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaan ini tentunya kami itu tidak beri. Artinya kalau ada sudah dikeluarkan PMK, kami tidak akan menyimpang apa perintah dari PMK kaitan dengan keuangan. Tetapi selama ini kami dalam melaksanakan, terutama perangkat desa, melaksanakan kaitan dengan kegiatan pembangunan yang di desa, 4 bidang, dari bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. Memang itu adalah diambilkan rata-rata dari desa. Tetapi yang jadi kadang kita itu merasa sebenarnya kami itu perangkat desa itu di sini mau ikut siapa? Karena selama ini perangkat desa itu pekerjaannya tidak hanya di dalam bidang yang ditentukan dalam baik Permendes maupun Mendagri, tetapi kita akan melaksanakan pekerjaan kementerian yang lain, Pak. Ini contoh seperti pendataan penduduk dan sebagainya yang dikelola oleh dinas sosial. Ini kadang kami merasa bahwa dalam pelaksanaan ini yang namanya manusia tidak akan dipungkiri, artinya capeknya itu biar ada paling ada perhatian dari yang memberikan tugas. Tetapi selama ini itu dibebankan kepada dana desa, tetapi dana desa itu tidak diperbolehkan. Yang saya ulang. Dan kemudian yang kedua kaitan dengan TPK. TPK, tim pelaksana kegiatan. Ini juga kadang kalau perangkat desa, kalau pelaksanaan kegiatan di dalam setiap bidang itu diperbolehkan. Kemudian di lapangan tim pengelola kegiatan, pelaksana kegiatan itu karena kita memang ngambil dari masyarakat, tetapi di sini tidak ada kaitan dengan yang namanya apa itu untuk perangkat desa boleh diambilkan honor atau yang lain dari desa. Ini yang selama ini kami alami, kan. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Sekom itu kaitan dengan SPJ. SPJ kita mengelola SPJ itu memang sudah ada kita sudah dibantu dengan Sisbuddes. Tetapi yang agak yang berat sekarang ini adalah kaitan dengan penarikan pajak yang dibebankan oleh bendahara. Ini karena bendahara diambilkan dari perangkat desa. Tetapi mohon maaf tidak ada kaitannya dengan istilahnya itu Pak. Tidak ada perhatian apa yang uang sabun atau apa tidak ada. Tapi begini kita menarik pajak, kita langsung distorkan. Itu sudah ada istilahnya itu apa namanya? Istilahnya pengasih apa-apa tidak ada, penghormatan itu tidak ada. Dan kemudian dari semuanya, dari semua apa yang kami lakukan, menurut saya Pak, dari desa apa yang dikatakan oleh Pak Ketum memang luar biasa di desa. Perkembangannya luar biasa. Ya, saya menjabat selama 18 tahun di perangkat desa. Dulu pada tahun sebelumnya itu tidak merasakan, desa itu tidak merasakan bahwa perkembangan untuk pembangunan desa yang pertama di 5 bidang ini itu belum ada. Tapi saat ini luar biasa. Tetapi mohon maaf untuk melaksanakan yang saat ini kaitan dengan apa namanya dari desa itu kami yang melaksanakan, tetapi bahwa tadi disampaikan oleh Pak Ketua Mas Sekjen tidak ada penghargaan sesuatu istilahnya itu baik apa maupun apa tidak ada. Nah ini kami hanya mengandalkan yaitu Pak siltap, yang namanya siltap ya standar golongan rata-rata itu hanya 2.200.000.
kemudian sama baik yang perangkat desa baru maupun yang lama masa jabatnya dan sebagainya. Tetapi beban pekerjaan yang saat ini Pak, model istilahnya saat ini itu luar biasa. Nah ini kami mudah-mudahan dengan ini luar artinya terang hati saya itu bergetar. Terima kasih sekali kaitan dengan Kementerian Keuangan menerima kami untuk memberikan keluh kesah yang kami ini dalam melaksanakan desa. Jadi harapan kami untuk bisa dibantu oleh Bu Menteri kaitan solusi-solusi yang baik untuk desa, terutama adalah kesejahteraan perangkat desa, kemudian diatur dalam suatu regulasi agar kita perangkat desa itu sudah semangat kerjanya untuk melaksanakan dana desa, tetapi mohon maaf setelah itu tidak ada suatu istilah penghargaan yang pasti. Terima kasih Pak. Sudah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Suryatmo dari Kabupaten Indramayu, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan ini saya tidak mimpi apa dengan kemarin Pak. Iya, makanya saya yang dari Indramayu ini dari desa masuk ke kementerian begini, alhamdulillah Allah memberikan jalan bisa bersahabat dengan orang-orang hebat di kementerian. Mudah-mudahan kehebatannya menurun ke saya. Selanjutnya langsung saja pada dasarnya secara garis besar sudah disampaikan langsung oleh Ketua Umum dan kami dari Jawa Barat. Sebenarnya sedikit saja terkait dengan skala spesifiknya terkait dengan penggunaan dana desa. Ini keluhan kami di tahun 2020 karena ada refocusing kegiatan pelaksanaan pembangunan kemudian dialihkan ke bidang keadaan darurat dan bencana yaitu melalui BLT DD. Sebenarnya kami tidak mau mengajarkan masyarakat menjadi peminta karena dengan BLT DD masyarakat kami mungkin luar biasa terkait dengan bantuan masyarakat tetangga yang itu bagian tetangga sebelah tidak bagian beribu. Lalu kemudian berjalan selama 2 tahun dari 2020 sampai 2021 muncul Pak di tahun 2021 ini yaitu namanya penambahan DTKS dan Kemensos dan tiba-tiba data DTKS itu sebagian besar data dari BPNDB Pak, sehingga terpaksa di desa kami APBD perubahannya berulang-ulang karena memang ada dana darurat yang tidak bisa, ada regulasi yang berubah. Artinya ini Pak, di tahun 2020 kami ya tidak dipaksa sebenarnya aturannya harus mengatakan PPHM yang 8% gitu Pak dari dana desa. Sebenarnya beban buat kami di desa. Karena pengawasannya sudah lebih jauh, termasuk mohon maaf dari kepolisian kita data semuanya. Makanya kita masih kebingungan dalam melayani seperti itu karena di sisi lain SPG itu hanya bisa oleh aktif di kabupaten dan ataupun di luar aktif, tiba-tiba dari kepolisian minta data terkait dengan PPKM yang 8%. Artinya apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kami yakin itu yang terbaik untuk negara satu Indonesia ini. Tapi mudah-mudahan dengan langkah terbaik itu jangan membebani desa, membebani desa dalam arti yang akan disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita dikasih uangnya terus kita digunakan SPG sehingga kita fokus ke dalam pelaksanaan pembangunannya. Jadi itu saja tambahan data spesifik terkait dengan desa. Mudah-mudahan ke depan di tahun 2022 ini di Permendes nomor 7 tahun 2021 sudah muncul prioritas pengawasan dana desa tahun 2022 dan di sana masih muncul PDD dan juga SDGs. Dan mudah-mudahan dari KMK pun kami menunggu aturannya karena biasanya dana desa itu yang mengatur 3 kementerian Pak, alhamdulillah. Jadi biasanya ini banyak orang tua yang mudah-mudahan desa lebih dewasa. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Lamongan, Pak. Jauh sendiri dari sini, Lamongan, Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertemu di Kementerian Keuangan. Jujur kami sangat senang, Pak. Tapi permohonan kami alangkah lebih menyenangkannya kembali ketika kami bisa difasilitasi kembali untuk bertemu dengan Bu Menteri, Pak. Jujur, Bu Menteri itu kalau saya pribadi adalah sosok yang bisa mengatakan kagum wanita yang luar biasa bagi saya. Cita-cita dengan Bu Menteri luar biasa. Kalau ketemu Pak Jokowi sudah pernah, kalau Bu Menteri belum pernah. Jadi yang pertama, mohon fasilitasi kembali untuk bertemu dengan Bu Menteri biar kami bisa juga berjuang secara langsung. Yang kedua, kami cuma menegaskan bahwasanya AGD di lapangan itu berdasarkan dahulu itu masih sangat minim dan beberapa kabupaten juga sampai bahwa di daerah sekitar kami juga mengetahui bahwa PP 11 tahun 2019 yang seharusnya berlaku tahun 2020 itu belum berlaku karena memang keadaan keuangan kabupaten, Pak, masih berdasarkan keuangan kabupaten. Nah, kurang mampu mau apa kamu? Seperti itu, Pak. Bahkan listnya kami mendapatkan kabar dari dinas itu bahwasanya ADD atau siltap kamu itu sebenarnya habis sudah untuk bulan Oktober, November sudah habis. Itulah Bapak. Sekali lagi kami menyuarakan bahwasanya kami adalah pemerintah juga, Bapak. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah desa. Kami adalah aparat juga, Pak. Jadi kami mohon untuk penghasilan kami dianggarkan dari dana langsung APBN, Bapak. Itu karena kalau dibebankan masih berdasarkan AGD itu juga masih sangat berat bagi kami. Biasanya juga turunnya maksimal adalah biasanya April atau biasanya Maret atau Februari juga bisa. Kalau dana desa ini turun, kami juga khawatir Bapak untuk AGD turun, jangan-jangan AGD-nya turun juga. Serta kami juga mungkin terangkan turun. Ini kami mohon kepada Bu Menteri untuk bisa difasilitasi untuk siltap kami dianggarkan dari APBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang masih nyala di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami sudah mengucapkan terima kasih pada hari ini kami bisa hadir di dan bersama Pak. Saya dari Kabupaten Semarang, Kecamatan saya, Kecamatan Suruh, pelosok sendiri, perbatasan dengan Boyolali. Banyak lebar tadi disampaikan oleh teman-teman tentang penggunaan dana desa. Saya ingin menggaris besar saja, Pak. Sebelum ada dana desa, kami memang sulit bisa membantu. Saya harus spontan bikin proposal, main ke dinas-dinas dan lain sebagainya. Tapi setelah ada dana desa, alhamdulillah Pak, kepala desa, perangkat desa tinggal nunggu dana desa kan saya dari desa. Tetapi sangat disayangkan Pak, bahwa nanti desa juga sebagai pelaksana. Tetapi sangat disayangkan selama 6 tahun atau sudah ada dana desa, sedikit pun tidak tersentuh. Hanya bisa membiayai untuk 4 bidang, bidang 2, bidang 4 dan 5. Bahkan 5 yang baru itu Pak, masa pandemi itu lebih diprioritaskan lebih bagus. Padahal kami bertanggung jawab di 5 bidang. Ada satu bidang yang kayaknya kaku untuk dana menganggaran membiayai bidang di pemerintahan. Padahal di pemerintahan juga di situ ada sarana prasarana kantor yang perlu kami benahi. Kalau kita mengandalkan selama ini kalau pemerintah berikan operasional, pemerintah hanya dari dana alokasi tidak cukup Pak. Sudah pada disampaikan. Untuk belanja pegawai
saja masih kurang. Harapan saya melalui panjenengan dan semua nanti bisa agar dana desa sama dengan dana-dana yang lain, Pak. Sumber dana yang lain bisa untuk 5 bidang, karena di bidang satu itu ada 100 kantor yang perlu dibenahi. Kantor kami, ya kalau itu mudah, Pak. Kalau saya ini kursinya alhamdulillah saya bisa duduk di kursi kok. Kalau kami di sana enggak, Pak, saya pakai kayu. Itu tidak bisa diandalkan, Pak, di dana desa, hanya takut. Kalau nunggu dari alokasi dana desa bisa kesana. Kalau kami depan dana desa bisa untuk menjadi 5 bidang, termasuk di dalamnya nanti tenaga kesehatan dan sebagainya bisa untuk penambahan silang atau tunda dan sebagainya. Kalau tadi sampai kalau ada itu cukup untuk sitar tok gitu, atau mungkin bisa juga nanti karena itu pun terimanya tadi sudah banyak lebar. Harapan kami sitar juga bisa diambil dari dana desa. Itu saja, Pak. Terakhir tentang tadi dana yang 8% dari reposisi ke 8% dari dana desa untuk BLT. Saya duanya, Pak. Pak memang, wah, nyuwun saya kalau saya bilang kasar, perangkatnya picak kepopong gitu. Itu saya bahasa kasar atau bahasa Jawa. Karena semua itu kan nggak untuk masyarakat miskin lah, Pak. Kalau kita mendapat dari bawah, Pak, padahal sumber bahan itu tidak hanya dari DD. Lah biasanya DD itu yang paling terakhir. Kemensos ada setiap bulan namanya BSP, bantuan sosial tunai. Kalau tidak salah 300 atau 200 atau yang lebih. Nah di perbedaan bantuan itu loh, Pak. Di sini 200, di sana DD pernah 600. Lah harapan saya karena si duit yang punya warna dari kementerian, kalau mau membantu kayak 100 kaget gitu loh, Pak. Yang satu, terus pendataan. Awal di BSP kita cari yang paling bawah, Pak. Taruhlah warga saya ada 10, yang miskin 5. Karena kita fokuskan yang miskin, orang 5 itu kita prioritaskan. BSP datang, bantuannya tadi 300. Oh, lalu ada peraturan lagi tadi yang 80 BLT. Kita mendapatnya ini tidak bisa, Pak. Dan itu ditentang, nggak boleh. Akhirnya kita mendata yang di atasnya. Lah bantuannya 600 secara skala ekonomi lebih mampu dari itu Bapak. Ini gimana, Pak? Nah itu sih terjadi di kami di lapangan. Kebetulan walaupun kami ada kasih terserah, kasih pembangunan, semua terlibat, Pak. Semua terlibat. Tidak salah, bulan saya kasih terserah. Kalau dulu pembangunan, sekarang terserah. Yang ngurusi lainnya, Pak, tidak yang terserah. Kalau di Kementerian Keuangan ngurusi uang loh, Pak. Kalau saya ngurusi uang, ngurusi uang dan sebagainya. Nah, tadi tentang beban kerja itu tidak ada apresiasi seperti itu. Lebih jelasnya terakhir lagi, lalu kita bagi dua, Pak. Beban pelayanan terhadap publik secara administrasi, pelayan secara sosial terhadap masyarakat yang tidak punya jam kerja, Pak. Kalau satuan secara administrasi, katakanlah jam 8 sampai jam 9 selesai, seperti SMS dan sebagainya. Tapi pelayanan secara sosial masyarakat, dari orang-orang babaran sampai meninggal, bahkan bojone digondol itu pelayanan yang sangat bicara. Tidak ada sedikit apresiasi. Ya paling-paling dari matur nuwun Pak Kadus, matur nuwun Pak Bayan seperti itu. Setelah kebetulan terakhir, ini yang terakhir, Pak, tapi terakhir agar dana desa tidak menjadi kaku untuk membiayai bidang satu, karena di satu kita bisa membangun kantor desa dan peningkatan kesehatan perangkat desa. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur. Kemudian yang saya sampaikan, poinnya adalah bagaimana dana desa itu tetap meningkat, kemudian ada peraturan baru yang itu PP atau peraturan operasional desa dari kepala desa dan perangkat desa, dan tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan tentang bansos. Itu memang benar, Pak. Jadi di desa itu bagi penerima itu apa benar, tapi bagi pemerintah desa itu musibah. Kita kemudian diadu dengan masyarakat. Nah itu juga karena bahannya kan jadi setiap apa kementerian punya program bansos. Jadi kira-kira kemudian kita ingin ini disampaikan Pak Dirjen, kemudian disampaikan Bu Menteri agar menjadi perhatian khusus. Terpenting adalah dana desa harus naik dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertama karena ini kita forumnya adalah mendengarkan aspirasi. Ya, jadi saya tidak akan menjawab semuanya. Ya, cuma saya ingin cerita. Ya, Pak, saya ingin cerita dulu, dan ini juga bisa memberikan gambaran bagaimana pemerintah pusat ya itu memikirkan warganya sampai ke desa, ya termasuk perangkatnya. Ya. Jadi ini Pak, yang namanya pandemi COVID ini, yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering mendengarkan dan akhirnya juga ikut merasakan dalam artian harus melakukan suatu kegiatan-kegiatan baik dari segi anggaran maupun dari kegiatan secara langsung. Ini kan terjadi di seluruh dunia dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi selesainya kapan. Ya. Jadi ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Nah terkait dengan hal ini, saya tadi bilang ya, wah ini kita jadi harus mengubah APBDes berkali-kali. Kita di sini juga kapan Pak? Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan sampai di desa itu sebenarnya sama dengan yang kita rasakan. Ya, kalau Bapak Ibu ikut mengikuti di TV, ya di media, dengan media sosial, itu pada tahun 2020, ya, pada saat pertama kali pandemi COVID ini masuk ke Indonesia, ya, waktu itu diumumkan pertama kali bulan Maret oleh Pak Presiden. Ya karena baru 2 orang Pak, ya, bulan Maret itu kami Kementerian Keuangan kita udah langsung melakukan respon. Kita udah mulai ngitung Pak. Ini nanti kalau kejadiannya kayak negara ini gimana? Di pusatnya gimana? Di kabupaten kota gimana? Di provinsi gimana? Sampai ke desa. Kita udah mulai hitung. Nah, pada saat itu Pak, ya saya kalau boleh sedikit cerita, itu kita pekerjaannya 24 jam Pak. Jadi nggak beda dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Dan kami Kementerian Keuangan bukan cuma ngurusin bagi duit, tapi justru kami di sini melihat kementerian ini usul begini, benar nggak usulannya? Kita cek, cocok kan? Kalau dia misalnya bilang mau untuk ini, cocok kan? Benar nggak dia lakukan? Termasuk dana desa, karena dana desa ini kan sebenarnya program dan lain-lain yang mengusulkan ke Kemendes. Ya, Kemendagri lebih kepada supervisi desanya sebagai pemerintah desa, kan gitu ya. Nah, kami di sini sebenarnya lebih kepada bagaimana uangnya jadi ke program, kan gitu ya Pak. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa Pak ikut aja. Oh ini uangnya begini, programnya begini, ya udah kartu, nggak bisa gitu ya Pak. Karena sama dengan yang KLH waktu itu Pak, kita sampai mengeluarkan perpu Pak. Ya, perpu kemudian dijadikan undang-undang. Harapan kami sebetulnya pada saat itu ini diikuti di provinsi, kabupaten kota sampai ke desa. Nah tapi yang namanya orang kan macam-macam Pak. Ada yang berlanjut janji, ya kan Pak? Ya sama lah, orang desa juga ada janjinya kan gitu ya kan Pak? Gubernur ada janjinya. Ini kan ada yang berjanji-janji ini, ya terpaksa
ya mengalami janjinya kan gitu ya Pak. Kalau kata orang Jawa jadi boleh jamin, ya. Tapi kan ini dalam konteks yang positif gitu Pak. Kenapa? Dia percuma, dia mau bikin jalan lewat COVID. Padat karya tunai. Gimana mau padat karya? Lewat keluar aja nggak berani. Ya kan Pak? Dan waktu itu kalau kita ingat semuanya, namanya budaya pakai masker itu masih sangat kecil. Saya berkeliling Pak, ya ini kebetulan bapak-bapak dari Jawa semua. Saya keliling Pak, Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya masuk ke desa-desa. Saya terus terang saya agak sedih melihat respon daripada teman-teman di desa kaitannya dengan prokes. Walaupun kita juga sadar, ya pemerintah juga mungkin kurang mempersiapkan dengan baik. Dua sisi ya Pak. Dalam artian tadi kita ini nyuruh orang pakai masker dan lain-lain, ya kan? Nah tapi kan anggaran yang 8%-nya baru kita tetapkan mungkin ada lag-nya sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Kenapa itu terjadi? Ya karena kita juga diskusi Pak. Ini caranya paling tepat gimana gitu Pak. Jadi apa yang kita lakukan di sini betul-betul kita ingin menjaga ya supaya pandemi COVID ini bisa kita tangani bersama. Dan kami sangat mengapresiasi pimpinan-pimpinan pemerintah. Karena namanya pemerintah kan orang yang bisa perintah. Ya, kalau yang diperintah nggak nurut, ngeyel, ya berarti kan harus diingatkan gitu ya Pak. Nah itu adalah peran pemerintah dan saya rasa yang paling gampang untuk melihat contohnya adalah di desa. Karena desa itu langsung, ya bapak ngomong, kadesnya ngomong, perangkatnya ngomong ke warga, manut apa enggak, kan gitu. Kalau nggak manut, cari cara yang lain, kan gitu ya. Dan saya rasa apa yang bapak lakukan ini adalah sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang sangat mulia. Jadi kami di sini di Kementerian Keuangan, walaupun Bu Menteri nggak ikut di sini, tapi saya bisa merasakan bahwa apa yang akan Ibu sampaikan itu akan sama dengan apa yang saya sampaikan, bahwa beliau sangat mengapresiasi ya aparat desa, kepala desa yang sudah banyak melakukan pada saat pandemi COVID. Ya, ini background aja, ya. Nah kemudian masuk ke anggarannya. Anggarannya gimana? Anggarannya Pak, itu yang namanya anggaran. Kita di sini bicara resiko kesehatan yang luar biasa tinggi. Mau nggak mau, anggaran-anggaran dicubit Pak. Mulai dari anggaran kementerian, anggaran provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Yang tahun kemarin, ya itu kita lakukan melalui earmarking, kan gitu ya Pak. Dan kita masuk yang namanya Perlinsos. Ini sebenarnya nyambung dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Kita melihat Pak, desa ini kalau tidak dibantu dukungan keuangannya dari segi penduduk, ambiar. Karena dengan adanya COVID-19, kami hampir yakin orang yang tadinya mampu jadi nggak mampu, kan gitu ya Pak. Dan yang tadinya nggak mampu, apalagi tambah nggak mampu, tambah ambles kita. Makanya kita berikan namanya bantuan sosial, ya. Dan ini masuk dari berbagai program. Dan saya tadi sependapat, ya, bahwa memang kita harus integrasikan supaya nggak ada yang meri, kan gitu ya Pak. Nah ini nanti ini jadi masukan yang baik buat kami. Karena saya juga udah lihat di beberapa daerah juga hal ini terjadi. Apalagi ya sebenarnya kalau kita lihat variasi antara satu daerah dengan daerah lain. Walaupun Pak, saya terus terang saya sedih juga Pak. Ya kayak tadi Indramayu misalnya nyampaikan ini, tapi ternyata persentase BLT-nya juga masih rendah. Daerah lain juga sama, semangatnya cuma di depan. Bulan-bulan berikutnya turun. Pertama kali penerimaan manfaat itu bisa sampai 5 jutaan Pak. Dan tahun kemarin 2020 totalnya kita dapat 8 juta. Sekarang Pak, Pak, gitu Pak. Jadi itu concernnya pemerintah. Walaupun saya tidak setuju ya Pak, masalah meri, masalah apa. Nah, ini yang harus kita pikirkan gimana jalan keluar. Makanya sebetulnya kami ya
di tahun 2021 ini, coba kalau dilihat di surat edaran bersama, kami menekankan coba lihat yang ada di 2020. Karena menurut kami Pak, hampir nggak mungkin Pak orang yang ada di desa jadi tambah kaya. Kalau jumlahnya menurun kan aneh, ya kan Pak? Saya sih paham Pak, karena teman-teman di desa kan khawatir nih, wah duitnya dipakai buat BLT, tapi habis buat yang lain, ya kan Pak? Kami sangat paham Pak, tapi lihat kondisi Pak, ya ini kondisi sekarang ini extraordinary gitu Pak. Ya kita semuanya berdoa, nanti kalau ini udah selesai Pak, nanti kita akan coba tata lagi gitu loh Pak. Tapi untuk kondisi sekarang, ya jangan kesusu untuk, karena itu nggak kayak Pak. Ya ini ada lagi nih varian Delta kemarin habis lebaran orang-orang pada datang semua, dan kita juga amati banyak di daerah sampai ke desa yang tidak memprediksi ini dengan baik. Coba yang di Boyolali kemarin mudah dipakai buat dari Kudus, ya kan Pak? Coba bayangin. Dan itu terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Rumah sakit itu nggak mampu Pak. Nyari oksigen itu gratis Pak. Tapi begitu sakit, nyari oksigen angel Pak. Nah itu yang mau saya sampaikan di sini. Tapi bukan berarti tadi yang Bapak sampaikan kan, ini kita ngobrol nih Pak ya. Saya cuma pengen supaya Bapak dapat insight gitu ya, dapat latar belakang. Oh bujangannya pusat itu seperti ini loh. Ya. Nah kemudian kita bicara tadi masalah penggunaan dana desa. Ya, saya terus terang Pak, saya itu sangat ingin Pak, ingin tahu betul efektivitas daripada penggunaan dana desa. Karena buat kami itu penting, dan yang harus jadi pegangan kita bersama adalah tidak ada satu program pun baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan desa yang bisa lepas. Semuanya tuh harus ada benang merahnya Pak. Walaupun nanti ada yang didasarkan kepada keunikan daerah masing-masing. Saya sangat setuju itu. Makanya sebelumnya saya ulang kali ngomong sama Mendes, kalau bikin program tuh jangan banyak-banyak. Bikin programnya banyak Pak, nantinya itu dua. Ya kan Pak? Nah itu yang sebenarnya benar nih. Kalau bapak-bapak semuanya bisa bantu kami mapping, ya. Karena kalau buat saya Pak, kami di sini di Kementerian Keuangan dalam kondisi sekarang kepentingannya cuma 3 Pak. Satu BLT itu nggak mungkin jelas, karena orang masih butuh jantung. Yang kedua adalah gimana kita bisa menyiapkan ketahanan pangan, termasuk hewani. Kan itu ya Pak, kalau dia punya sawah banyak, sawahnya didorong di mana produktif, halaman rumahnya, kebunnya dipakai, dibantu dengan program-program itu bisa ditingkatkan. Termasuk tadi bikinin pelatihan segala macam, ya. Dan yang ketiga adalah infrastruktur Pak. Tetap ada infrastruktur penting. Nah cuma caranya Pak, apakah kita masih mau pakai model yang sekarang pada karya tunai? Saya berpilih Pak, orangnya dia lagi Pak, yang dapat benar nggak Pak? Betul. Nah, tapi nggak ada ngomong nih dari desa. Saya juga ngomongnya cuma ada kaya Pak. Orang dia punya program, saya pengen mengadu-adu nih Pak ya. Cuma saya kan pengen nih, saya udah dapat insight, dapat masukan yang pas gitu. Kalau menurut saya daripada begitu, ya udah bikin aja pakai pengadaan barang dan jasa, tapi yang kerja tetap bisa orang desa itu dan dibayar sesuai dengan standar. Jadi nggak kayak sekarang sih Pak. Kalau sekarang kan pada saat itu akhirnya jadi saya bagi-bagi uang, yang dapat orang dia lagi. Jumlahnya satu desa Pak, saya udah lihat Pak, desa yang paling parah tangganya Semarang itu Pak. Itu ada desa yang selalu kena air, yang kerjain cuma 11 orang Pak. Dan cuma kayaknya bagi-bagi duit 50.000 sehari. Kan gitu ya Pak. Sekarang bisa dinaikkan, ada yang sampai 100 kan gitu ya Pak. Nah itu loh Pak, saya tuh
ingin bener Pak, diskusi ini sama Bapak itu tuh kayak gitu Pak. Ya, jadi maksud saya ini kita saling mendengarkan, ya Pak ya. Nah, sehingga waktu itu paham, kami itu senang Pak. Mana yang harus didorong? Kita dorong. Karena ya kita tahu kemudian dia akan usul, ya kan? Tapi kan itu dilihat dari kacamata pusat. Kalau saya di sini adalah gawangnya keuangan daerah Pak. Jadi termasuk desa gitu Pak. Jadi saya senang makanya saya tadi tungguin tuh. Kok ada yang kritik pada karya tunai? Tapi begitu saya konfirmasi, kan betul. Saya terpilih Pak. Dan semuanya itu paling banyak 20 orang. Ya. Ini saya sampaikan sinergisitas. Ya. Maksudnya di situ. Ya. Makanya maksud saya ini kan begini. Jadi ini supaya kita semua punya gambar yang sama. Ya, karena walaupun mungkin bapak-bapak bukan kades, tapi kan bapak-bapak ini yang menggawangi langsung, ya kan? Karena kalau kades tapi dia punya janji, ya kan? Kita udahlah, kalau kita urusan sama janji, tapi tujuan kita ini semuanya mulia, Pak. Ya kan? Dimana desa ini bisa maju. Nah itu yang sebenarnya paling penting Pak, buat saya Pak. Ya, sehingga saya bisa potret nih sebenarnya apa sih? Jadi kalau dari kami kan 3 program yang penting. Satu, orangnya dikasih uang. Ya, dan ini tuh bisa menggantikan padat karya tunai daripada padat karya tunai bisa kasih suruh kerja enggak dapat duit dia kan gitu ya Pak. Mendingan sekalian kalau gitu pertanggung jawabannya lebih mudah. Dari segi SPJ juga mungkin akan lebih mudah. Kedua, bikinlah program-programnya tadi. Ada ketahanan pangan, ketahanan hewan. Dan kalau itu program jalan Pak, kan dinikmati semuanya termasuk aparat gitu loh Pak maksud saya. Iya Pak. Nah, lalu yang ketiga infrastruktur. Jadi infrastruktur, karena saya bayangin ini nanti kalau tiap tahun kita bikin jalan, bikin irigasi, terutama di Jawa ya Pak, karena ini kan Jawa semua. Itu nanti dari bulan kelihatan loh Pak. Kayak tembok Cina itu. Ya keras kan? Ini kan orang kan kalau bikin itu kan apa Pak? Iya. Ya kan? Habis Pak. Nah maksud saya itu tadi yang saya setuju dengan Bapak. Ada program-program yang sesuai dengan spesifik daerah. Tapi yang arahkan kedua hal tadi, ketahanan pangan sama tadi karena di daerah kan butuhnya apa? Butuh makan, ya kan? Kamu butuh infrastruktur. Nah nanti tinggal dilihat infrastrukturnya. Apakah ini infrastruktur yang mau dikaitkan dengan misalnya tadi mau gedungnya diperbaiki, ya kan Pak? Jadi daripada kita bangun jalan-jalan ke gedungnya buat kerja ambrol, kan tinggal dicari connectionnya. Tapi bukan berarti di sini ini sudah saya setujui gitu Pak. Maksud saya ini kan kita adil, ya kan gitu ya Pak. Nah jadi itu loh Pak. Jadi saya senang banget. Saya kalau ketemu ini saya semangat Pak. Dan Bu Menteri juga sama Pak. Saya semangat kalau ketemu mendengarkan dari teman-teman di bawah. Ya, nah jadi kemudian terkait dengan tadi, anggaran mungkin dari APBN. Sekarang juga APBN Pak. APBN itu jalurnya ada yang ke Kementerian Lembaga, ada yang ke transfer daerah. Transfer daerah itu ada yang melalui dana alokasi umum, ada yang dana alokasi khusus, ada yang kartu penghargaan, DIB dan lain-lain, ada yang khusus dan lain-lain. Jadi sebetulnya KPNSD itu uangnya dari pusat Pak, tapi dimasukkan di dalam DAU, kan sebenarnya sama. Bapak kan siltan itu kan dari ADD. ADD itu uangnya dari mana? Dari DAU Pak. Nah, diaturin itu sebenarnya jelas. Kan ada batasan 10% ini kan sebetulnya bukan berarti angka mati. Ya kan Pak? Nah, makanya jadi saya kadang-kadang bingung. Kenapa datangnya selalu ujung-ujung langsung ke pusat? Leaunya kabupaten kota yang dekat Bapak tinggal langkah dan ditagih. Kita akan bantu Pak. Kita bantu dalam artian tadi. Kita mapping ya Pak. Ya, mungkin kan kalau daerah-daerah yang desanya jadi banyak banget, ya, apalagi apa-apa jadi banyak kan gitu ya Pak. Itu jadi masalah. Nanti kita coba cari Pak solusinya.
Tapi maksud saya ini harus di benar, karena saya nggak mau Pak kita jadi tebang pilih, ya Pak. Karena kan kita juga yang kedua daerah-daerah yang karena Bapak judulnya di sini kan nasional, ya kan Pak? Nah, nasional itu bukan Jawa toh, kan gitu ya Pak. Nah, jadi kita harus mikirin juga saudara-saudara kita yang jauh. Nah itu gimana? Jadi gitu Pak. Jadi kita nanti akan lihat data. Ya, jadi saya itu nggak mau Pak ngomong kalau pakai data. Kita lihat datanya. Nah, nanti kita akan lihat Pak. Sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah daerah itu gimana sih? Gitu Pak. Nanti kita lihat, dan saya sangat simpati Pak tadi dengan cerita-cerita Bapak ya. Ya harusnya nggak sama Pak, orang baru datang duduk ya sama yang udah mengabdi puluhan tahun kan gitu ya Pak. Nah tinggal kan standarnya nih, yang ini yang tertinggi yang mereka turunin kan bisa juga, ya kan Pak? Kan gitu. Yang penting kan tidak sama kan gitu ya Pak. Nah, dengan melihat tadi kemampuan, karena Pak APBN kita kan juga uangnya kan terbatas Pak. Ya kan Pak? Kalau semuanya cita-citanya cuma mau nambah di satu sisi tadi yang untuk urusin bayar pajak aja nggak mau. Nah kita dari mana kan gitu Pak? Kan di sini kan dari pajak. Jadi desa itu justru sebenarnya yang kita minta dua sisi Pak. Yang pajaknya pajak desa itu berapa sih? Itu nggak banyak Pak. Dan itu juga tugas yang mulia loh Pak. Ya, nah itu juga dibantu teman-teman pajak supaya kita punya compliance. Jadi ada duitnya yang masuk kan gitu ya Pak. Jadi Bapak nanti gagah ini loh, pajak dari dana desa aja kita udah bisa store segini. Gitu loh Pak. Nah, apalagi kalau Bapak bisa mapping, oh di daerah sini nih orang-orang udah store pajak segini. Itu saya rasa lebih bagus lagi. Nah, jadi maksud saya Bapak punya bargaining position yang lebih kuat, gitu loh Pak. Karena kalau cuma satu sisi, ya tadi story-nya cuma cerita kisah sedih di hari Minggu kan gitu ya Pak. Nah, tapi kalau tadi digabung ceritanya, ya walaupun nanti kalau Bapak nggak minta saya akan gabung lah ceritanya. Jadi karena saya kalau lapor ke Menteri nggak bisa Pak cuma kisah sedih di hari Minggu, tapi juga ada kisah bahagianya gitu ya Pak. Nah, sehingga kita bisa lihatnya secara secara inilah, secara imbang gitu ya Pak. Nah, nanti kita akan lihat dan saya akan undang Kemendagri dan yang paling penting Kemendes ya, supaya ya kebijakannya jangan membuat pusing ya, termasuk tadi wah kita kerjanya harus PSBB. Sebenarnya Pak, kalau saya lihat sebanyak-banyaknya desa Pak paling berapa jam sih Bapak habiskan waktu di situ gitu loh Pak. Jadi maksud saya ya kita inilah ya, karena kan kita bisa itu Pak ya, karena ya kami di sini ya Pak, Pak Sarif ini kita nih bukan cuma tadi disebut mendapat PLI, enggak Pak. Kadang-kadang kita juga 12 tahun lagi jadi sama sebenarnya gitu loh Pak ya. Nah jadi saya sih kita akan perhatikan yang arahnya adalah perbaikan sistem sebetulnya, karena Pak Presiden sudah minta bolak-balik ya kan Pak, gimana nih ya, satu ternyata dua enggak tampilannya banyak banget kan gitu ya Pak. Nah ini yang sebenarnya kita lebih challenge Pak, gimana sih caranya nih supaya kalau dua lembar ya dua lembar benar kan gitu ya Pak. Nah ini yang ini, dan tadi kaitannya dengan penegak hukum ya untuk COVID-19, konteksnya sebenarnya dibalik Pak, dia tuh bantuin Pak gitu loh Pak. Dia tuh udah diwakili Pak Presiden, makanya tak boleh Pak dia kalau misalnya kriminalisasi segala macam, ini pakai Pak Presiden, jaksa agung, Kapolri, Panglima bantuin ini sampai ke desa, gitu loh Pak. Jadi jangan diwakili gitu ya Pak. Jadi mereka itu bukan dilayani, tapi dia melayani, ya. Walaupun saya paham lah dari yang di bawah. Nah cuman ini kan kita Bapak nih dalam mengelola, apalagi tadi yang 20-an tahun ya di Pemda gimana mengelola ini, karena ini komunikasi Pak ya, sama lah saya juga di situ ada dengan DPR, ini kan sama nih. Jadi mungkin itu Pak, jadi saya ya silakan Pak Ida itu bagaimana Pak ya. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak itu sebenarnya nambahin sedikit aja Pak untuk mengingatkan bahwa tadi kan Bapak ada presiden mengenai sumber penghasilan. Mungkin perlu perhatian
keseluruhan dari bapak-bapak. Kalau di 2016 yang ada pasaran nasional itu hampir sekitar 3,5 triliun. Nah, mulai 2019 itu terus bergerak turun sekitar 3 triliunan. Nah, ini juga perlu jadi perhatian supaya nanti ada usaha tambahan lah ekstra supaya gimana PAD itu bisa naik. Gitu. Jadi paling tidak terlalu mengandalkan dari kita tambahan saya tadi kasih. Baik, jadi itu Pak ya, dan buat informasi Bapak, kalau daerah misalnya sampai dia nunda-nunda, kasih tahu aja deh ke kami bayarnya, ya bayar sedikit, cicil-cicil, ya kan Pak? Nah, jadi maksud saya kasih tahu aja ke kita, karena kita akan sanksi mereka. Itu uangnya mereka bisa kita potong Pak. Gitu. Jadi kalau dia menganggarkan ADD-nya itu bisa terpotong. Nah, ini sekarang nanti kita akan cari mekanisme ya di mana kita lihat ADD-nya seberapa cukup gitu untuk ini. Karena kan sebetulnya domainnya Pemda nih Pak. Ya kan Pak. Nah, jadi ya nggak apa-apa Bapak lapor ke kami nggak apa-apa. Tapi nanti kan kami kembali kita gitu loh Pak. Nah ini Pemda nih. Ya, karena uangnya APBN itu di situ gitu Pak. Nah, tinggal bagaimana dia mengelola. Walaupun kami juga nggak ingin nanti semangatnya jadi gede-gedean. Karena Pemda juga kita batasin Pak, nggak boleh dia bayar belanja pegawainya berlebihan. Ya, nah, jadi saya harap Bapak Ibu sekalian kayak ini bapak-bapak semuanya punya semangat yang sama. Kan gitu ya Pak. Nah, sehingga kalau ini sudah sama, rasanya kita enak. Jadi Bapak nanti Bapak bisa komunikasi, saya punya kasubit nih Pak Aris, silakan aja nanti yang punya dicatat. Nah sambil tadi ngobrolin program apa sih yang cocok, gitu loh Pak. Ya, nah, jadi kalau masalah dana desanya turun, ya emang sekarang semuanya turun Pak. Gitu, jadi emang ada susah nih kalau kita mau nambahin itu, ya berarti resikonya ada yang lain. Jadi ini kan semua kita tata. Jadi bagian itu saya mohon maaf. Ya, nah cuma tadi concern yang lain nanti kita akan pelajari ya, ya nanti apa kalau misalnya mau ketemu lagi monggo gitu. Ya Pak ya, jadi saya sih open aja di kantor ini kan kantornya rakyat, jadi semua orang boleh. Ya cuma ya jangan diperujuk. Lah nanti dikirain di luar ruangnya ada demo. Di kantornya Pak Dirjen kan nggak enak ya kan Pak. Nah jadi Pak, ada ya silakan. kebetulan setelah kami mengetahui atau mendengar kaitan dengan dana desa turun, otomatis mungkin apakah DAU itu turun Pak? Karena pengaruh besar sekali kalau DAU turun, yang jelas Pemda itu akan menurunkan kaitan dengan ADD. Ya saya bilang langsung aja, insya Allah DAU-nya nggak turun. Loh Mak, ini kan kita Jadi kemarin turun Pak, sehingga kami berapa persen ya kalau nggak salah itu antara 10 atau berapa Pak kemarin tahun kemarin rata-rata turun, sehingga kami selalu bisa Pemda itu fresh Pak, fresh sekali menggunakan angka 10% dari DAU, kemudian dibagi dengan desa keseluruhan yang ada di wilayah. Yang tadinya mau turun, dan ini yang terjadi sehingga ADD itu Pemda menekan pokoknya ya segitu. yang nanti dengan yang bagian itu nanti coba kita komunikasikan juga. Jadi harusnya juga mereka memperhatikan hal-hal yang ada kaitannya dengan tadi ya, dengan belanja pegawai yang ada di desa kan gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi untuk 2021 insya Allah nggak turun Pak DAU-nya. Jadi mudah-mudahan konsumsi Bapak tadi sudah ini ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya belajar Pak, soal tentang itu yang juga seharusnya diberikan. Seperti kemarin di bulan Jawa Timur, kita sampai membuat press release, kita sampai datang ke sana, kawan-kawan itu sampai dapat gaji, sampai 50. Ya. Kemudian ada di sebuah masyarakat, ada
ada di Sumatera Selatan, kemudian ada di Kalimantan Tengah. Ya memang teman-teman langsung bikin surat ke kita. Kita kan ada pengurus ya Pak di masing-masing provinsi ini. Meskipun kita baru berada di 14 provinsi Pak. Itu surat ketakutan mereka Pak. Takut kalau nanti iya. Kalau dia ngawal kita potong. Kalau sudah demikian nanti kita pastikan kepada teman-teman di berdiri di dalam provinsi masing-masing. Setiap apa yang terjadi di sana kita minta laporan itu surat nanti kita sampaikan Pak. Ya. Saya kira begitu. Terus kemudian begini, yang tadi benar memang ketika Kementerian Desa itu kalau saya katakan semua boleh, nggak bodoh amat. Kalau saya buat program kayak gini belum jalan, nggak ngerti yang di desa ini coba pakai karya tunai. Mohon maaf. Jadi ya lagi benar ketika pakai karya tunai. Maksud kita gini, buatkan programnya itu yang mau ditargetkan lagi. Mengenai kegiatan biarkan bisa sesuai skala prioritas bisa yang ada. Jadi bisa menggunakan apa saja yang kemudian digeneralisir programnya dari nasional lalu sampai dari satu dan bisa yang lain. Makanya saya katakan nanti ada terpolitisasi, tersinergisitas dan terintimidasi yang paling ngeri itu Pak. Yang terintimidasi yang paling ngeri. Jadi ketika ada di sebuah kabupaten, saya pernah teman masukan itu pagi program karena sekian Pertamina sekian ini kan itu sudah mengambil hak desa yang saat ini dapat digunakan untuk program ini. Jadi kira-kira demikian Pak. Baik Pak, jadi yang tadi nanti tetap saja Pak nggak bisa full desa itu punya kewenangan sendiri. Karena kan provinsi, kabupaten, sampai desa ini kan harus connect sama pemerintah pusat. Tapi kami sependapat ada yang sifatnya spesifik. Ya, nah yang spesifik ini harusnya didorong. Yang mulai tadi misalnya pangan, kan beda-beda Pak. Ada yang kebun, ada yang sawah, ada yang ternak, kan gitu ya. Komoditasnya juga beda-beda. Karena saya lihat ada kecenderungan cuma kopi. Karena yang menurut pusat itu bikin tuh sleeping. Bapak kalau tahu Indonesia Timur, Maluku Utara itu semuanya tuh bikin keripik. Bisa Pak. Sema sopo kan gitu, seku sopo kan gitu. Ya kan Pak, kan ini terbatas. Ya kan Pak, kalau dari desa-desa lah yang bikin mau beli. Gitu loh Pak. Jadi yang ini yang saya rasa ini perlu kita dandani bersama. Jadi walaupun Bapak bukan kepala desa, kan Bapak bisa kasih masukan. Apalagi di Musdes itu kan saya rasa itu bisa ya. Nah cuman mungkin memang tadi Pak yang bagian provinsi, kabupaten itu memang tidak bisa dihindari. Cuma harusnya dijaga dari segi sinergi. Ya sinergi ini memang harus Pak. Ya. Bukan intimidasi loh Pak ya. Sinergi kita bukan intimidasi. Iya, saya sependapat. Jadi cuman yang di desa juga harus paham bahwa kan ada sesuatu yang perlu. Kan gitu ya Pak. Jadi enak gitu loh Pak. Iya. Nah, mungkin itu ya Pak. Saya ada acara lagi. Jadi saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan sekalian. Terima kasih Pak Dirjen atas nama keluarga besar Persatuan Tenaga Kerja di Indonesia. Apresiasi yang tingginya untuk Ibu Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur dan semua pihak di Kementerian Keuangan. Sekali lagi kami tidak bisa mencari kata-kata yang kuat indah untuk mengucapkan terima kasih karena kami yang dari pelosok bisa duduk di kursi begini Pak. Jadi ya, oleh karenanya sekali lagi kita salam hormat untuk Ibu Menteri dan kami juga tetap kirim surat untuk Ibu Menteri kami serahkan ke Pak Dirjen. Dan kami ingin juga apa-apa itu kita bisa bersama.